Gamus, Provinsi Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Ibu Elvera. Beliau adalah wali kelas 4D. Assalamualaikum Ibu Elvera. Assalamualaikum Bu Septi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Septi kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu Elvera, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Saya nanti akan mengamati jalannya observasi atau proses pembelajaran di kelas Ibu Elvera, yaitu saya akan melakukan supervisi akademik pembelajaran di kelas Ibu Elvera. Nah, adapun tujuan supervisi kelas sebenarnya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi. Nah, adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan lebih matang, percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik. Nah, kemudian Ibu Elvera ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran Ibu Elvera pada saat pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran nanti itu ada dua Ibu Setia. Yang pertama, peserta didik dapat memberi contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan keutuhan NKRI. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dan perilaku merusak lingkungan keutuhan NKRI. Itu aja Bu Setia. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Pengembangan yang saya akan capai nanti yaitu penilaian pengetahuan Bu Setia. Kemudian selanjutnya bagaimana Ibu merancang pembelajaran dari strategi, model, dan metodenya. Untuk strategi, anak-anak saya buat dalam buku konsol. Sedangkan metodenya yaitu diskusi tanya jawab. Sedangkan model pembelajarannya yaitu menggunakan discovery learning Bu Setia. Kemudian pada saat proses pembelajaran nanti, media apa sih Bu yang akan digunakan? Media yang akan saya gunakan yaitu audio visual berupa video supaya mereka tertarik. Bagus sekali Bu Elvera. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Pelaksanaannya itu nanti di akhir Februari pada tanggal 29 Februari 2024 tepatnya pada hari Kamis Bu Setia. Sebelum kita akhiri, apa sih Bu yang Ibu ambil dari percakapan kita hari ini? Saya lebih matang untuk mempersiapkan pembelajaran nanti Bu Setia. Terima kasih Ibu Elvera atas waktunya. Sampai bertemu kembali pada saat proses pembelajaran nanti. Saya akan supervisi Ibu Elvera di kelas Ibu. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi kelas dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berkata untuk Abi untuk menyiapkan doanya. Duduk siap. Mari kita membaca doa belajar.
Biasanya, Nabila tampak bergegas saat subuh. Diperiksanya satu demi satu perlengkapan sekolah agar tidak ada yang tertinggal. Hari ini, ia akan memulai kelas yang baru dengan penuh semangat. Perhatikan ya. Setibanya di sekolah, Nabila melihat anak perempuan yang sedang memegangi tangan Bella ibunya Christina. Nabila, Christina. Bella pun berbunyi. Adalah salah satu negara yang memiliki kebudayaan budaya yang luar biasa. Di Indonesia terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama. Memang masih banyak. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Hanyalah karena bangsa Indonesia punya simbol yang Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia. Ya, itu adalah sebuah cuplikan video tentang hidup rukun. Nah, sekarang ibu mau tanya, ini di dalam video ini hidup rukun di mana? Sekolah. Di sekolah. Terdapat di dalam video ini hidup rukun. Ya, hidup rukunnya seperti apa? Perbedaan atau perbedaan? Agama. Ya. Nah, satu lagi selain di sekolah, di sini ibu punya sebuah gambar ya. Ini faktor memperkuat keutuhan NKRI di mana? Di rumah. Contohnya seperti apa sih? Seperti apa di sini? Berkumpul. Iya, berkumpul dengan keluarga. Iya. Itu salah satu contoh nggak? Ya. Iya. Dengan berkumpul itu kita dapat apa? Saling menyayangi. Nah, sekarang ibu minta kalian bekerja kelompok, ya, membuat, ya, bekerja kelompok tentang memberikan beberapa contoh perilaku, ya, contoh perilaku di hidup rukun di rumah, di sekolah, di masyarakat, negara, dan yang terakhir tentang perilaku yang dapat membuat perpecahan bangsa. Nanti ibu akan kasih kertas, kalian tulis, nanti kalian tempelkan di depan. Ya, nanti ibu bagikan satu-satu. Di atas. Ditulis nama kelompoknya di atasnya ya. Nah, kerjakan berdiskusi sesama teman kelompoknya. Tulis beberapa yang ada gitu ya. Tulis nama kelompoknya terlebih dahulu di atasnya, di atas ini. Ini kan satu, di atas dua. Nah, bisa? Ada.
Nah, sekarang coba presentasikan perilaku. Contoh perilaku rukun di rumah. Silakan ditempelkan di depan lalu dibacakan. Ditempelkan lalu dibacakan dengan kuat supaya kawannya bisa mendengar. Ayo. Ya, silakan dibaca. Saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain. Ya. Betul kan? Berarti itu saling sayang menyayangi antar anggota keluarga. Ikuti serta kegiatan gotong royong. Ya, mengikuti serta bergotong royong. Oke, good. Yang keempat, perilaku contoh rukun di bangsa ya. Silakan tempel dan bacakan. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Abi, Fadlan, Ayu, dan Rafael. Sekarang tempel hasilnya. Yang keempat, hidup perilaku contoh perilaku hidup rukun di bernegara. Silakan dibaca yang kuat, Abi. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah. Oke, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Iya, betul? Nah, itu adalah contoh-contoh perilaku hidup rukun dan dapat memecahkan perpecahan negara. Nah, sekarang kita lihat di sini Ibu akan menjelaskan ya yang lebih detail adalah perilaku rukun di rumah. Di sini ada beberapa contoh hidup rukun dengan anggota keluarga lain, misalnya rukun dengan saudara. Dengan saudara itu seperti apa? Kakak, adik, sepupu, ya kan? Itu rukun dengan saudara. Menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain. Kalau selanjutnya ada perilaku hidup rukun di sekolah. Rukun dengan teman, ya, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghargai dan menghormati pendapat teman. Terus ada menghormati guru, terutama kalian harus menghormati guru. Siapapun gurunya, ya, yang mengajar kalian harus dihormati. Nah, kalau sudah, untuk lebih jelas supaya kalian memahaminya, Ibu ada LKPD yang dapat kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Kerjakan sesuai perintah yang ada di LKPD dan kerjakan di buku kalian. Oke, langsung balikan aja ke belakang ya. Sudah bagian semua ya. Kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Sudah? Kalau sudah, kumpul di depan meja kelompoknya masing-masing. Nanti setiap ketua kelompok akan mengumpulkan di depan meja Miss. Oke. Sudah Ibu lihat beberapa hasilnya cukup memuaskan. Ya, berarti kalian sudah memahami tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang perilaku untuk demi keutuhan NKRI dan perilaku yang dapat mengancam membahayakan keutuhan NKRI.
siswa yang menghormati dan menjadi siswa yang dapat dibanggakan oleh negara. Ya, mudah-mudahan kalian juga apa yang kalian inginkan, yang kalian capaikan di dewasa nanti akan tercapai. Dengan syarat kalian harus belajar. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, cukup. Ya, kalau tidak, sekarang kita akan siap-siap pulang. Duduk siap. Mari kawan-kawan kita membaca doa pulang. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah melakukan pra-observasi dan observasinya sudah dilakukan ya Bu? Sudah. Nah hari ini resepsi nanti akan melakukan pasca-observasi. Pertama nanti resepsi akan melakukan tujuan-tujuan, kemudian akan melakukan kesempatan kembali, kemudian akan mengembangkan pengembangan dan akan dilakukan. Kemudian lagi akan ada kesempatan tentang aksi pengembangan diri. Ya. Nanti kesempatannya akan saya lihat di enakin aja ya. Iya. Ya, Bu Santi monggo silakan dilakukan. Terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Septian Nurhadi. Salam guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Pasangandang, Kabupaten Trengganu, Provinsi Lampung. Saya hari ini ditemani oleh Ibu Elvira Maulidi selaku wali kelas 4D dan Ibu saya Ibu Fatma Sari. Saya akan melakukan kegiatan supervisi yang sudah saya lakukan. Saya ditemani oleh Ibu Elvira Maulidi selaku guru kelas 4D yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Fatma Irmasari sebagai tenaga praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Gimana kabarnya Ibu Vera? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, senang bertemu kembali dengan Ibu Elvira. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Elvira dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan di kelas 4B ya Bu ya. Iya. Yang tujuannya adalah saya di sini adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilaksanakan kemarin? Ya, awalnya sih sebenarnya saya merasa tegang ya, karena ya baru pertama juga ya Bu ya dilihat sama teman sejawat. Tapi ya dengan berjalannya ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada tadi tegang ya. Nah, kemudian bisa diceritakan kembali Bu terkait area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas dan langkah apa saja dan kapan apa saja yang sudah Ibu lakukan di kelas.
dalam tahap pembelajaran saya sudah melakukan buat rancangan pembelajaran ya, dengan discovery learning dengan area pengembangannya itu dengan pengembangan pengetahuan, kan di mana area pengetahuan itu tentang memberikan contoh sikap dan perilaku bagaimana menjaga keutuhan NKRI, contoh sikap dan perilaku menjaga membahayakan atau merusak keutuhan NKRI. Nah, sedangkan kegiatan lainnya yaitu berdiskusi yang saya kasihkan berupa LKPD. Begitu. Baik Bu Elvera, hasil dari observasi yang telah saya lakukan di kelasnya Ibu Elvera, berdasarkan data yang saya miliki, yang telah saya amati pembelajaran di kelas Ibu, itu dari area pengembangannya sudah berjalan dengan baik dan sudah tercapai. Namun masih ada kekurangannya, tapi tidak begitu berarti buat saya. Karena apa? Karena pembelajaran berjalan dengan lancar dengan baik. Seperti itu. Baik, Bu Elvera tadi jadi area pengembangannya pengetahuan dan hampir diskusi ya, seperti itu. Nah, dari pembelajaran yang Ibu sampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah, saya berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangannya. Jadi selama Ibu mengajar kemarin, berarti masih ada kekurangannya seperti ya. Begini ya Bu, jadi sudah dilakukan dengan baik, berjalan sesuai, namun masih ada kekurangan. Tentunya dalam kekurangan tersebut ada hambatan, kemudian mungkin rintangan dalam proses pembelajaran, tapi tidak begitu besar ya. Iya. Yang menurut Ibu, kendala atau hambatan apa saja yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung? Sebenarnya sih masalah ini ya bukan masalah saya sendiri aja ya mungkin ya. Kebanyakan itu mungkin semua guru juga pasti pernah melakukannya kendala seperti ini. Itu di mana anak-anak itu belum mau belajar dengan ya aktif, dan kayak gitu. Mereka masih asik sendiri-sendiri, di dalam berdiskusi juga masih yang kerja-kerja, yang tidak seperti itu. Baik, jadi masih ada siswa yang belum aktif tadi ya, masih ada yang belum mau terlibat dalam hal diskusi, kemudian mungkin mengerjakan KPD tersebut ya, hanya mengandalkan teman, begitu ya Ibu ya. Kira-kira kenapa sih Bu ya itu dapat terjadi, maksudnya hal itu dapat terjadi kenapa? Kemudian kenapa juga mereka kok bisa jadi kurang aktif dan belum mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Iya, ya sebenarnya sih mungkin ini kesalahan saya juga dalam membagi kelompok ya Bu ya, yang dimana kan seharusnya berdasarkan kemampuan mereka, keinginan mereka, seperti berbagi kelompok yang sesuai dengan kemampuan atau kemampuan mereka yang hanya mau melihat film atau video, terus atau ada yang hanya suka dari melalui gambar. Nah itu masih belum saya lakukan. Baik Bu Elvera, jadi masih berarti belum mengelompokkan sesuai dengan kayak audio gitu ya. Jadi itu rencana ke depan ya Bu, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka sesuai gaya belajarnya, baik audio, visual maupun kinestetik seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa aktif mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin yang saya observasi ya Bu ya. Dan saya tunggu cerita dari Ibu Elvera terkait pembelajaran memang yang nanti yang sudah dilaksanakan hasil pasca observasi kita hari ini. Kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melakukan pembelajaran sesuai rencana ke depannya gitu? Ya, insya Allah kemungkinan nanti bisa saya akan laksanakan setelah hari raya Idul Fitri ya. Mungkin aktivitas belajar mulai kembali aktif gitu. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya yang sangat bagus sekali.
Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat tercapai dan dapat hambatan yang berarti begitu ya Bu ya. Jadi nanti setelah pasca observasi ini Ibu akan lebih baik lagi gitu ya. Maksudnya lebih baik dari pasca observasi gitu. Melakukan siswa pada audio, estetik atau visual. Baiklah, saya persilakan kepada Ibu Fatma selaku PT saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari jalannya kegiatan pasca observasi dan observasi kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Septi. Setelah saya lihat tadi hasil dari pasca observasi tadi, Bu Septi sudah melakukan kegiatan pasca observasi basis stretching yang luar biasa bagus ya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tadi Bu Septi juga sudah menanyakan tentang indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian juga saya lihat tadi Bu Septi juga sudah menanyakan area yang ingin dikembangkan dari hasil observasi tadi. Ada sedikit kalau boleh ditambahkan itu mungkin Mbak Septi itu ada catatan kecil itu tentang rencana pengembangan diri dari kecil ya, tentang pengembangan diri kemudian nanti setelah bertemu lagi di akhir Lebaran Idul Fitri ya, setelah itu nanti dilihat kembali progresnya, kalau misalnya ada yang perlu dibantu atau ada yang perlu ditindaklanjuti silakan nanti dikomunikasikan. Tapi untuk sejauh ini sudah keren banget untuk Ibu Elvera dan Bu Septi. Silakan dilanjutkan pembelajaran berdiferensiasinya supaya bisa berdampak kepada murid ya. Iya. Terima kasih Septi dan Elvera. Setelah saya lihat dari observasi ya, observasi di sini Pak Elvera itu dan Mbak Septi sudah melakukan dengan baik ya. Mbak Septi sudah menanyakan potensi area yang ingin dikembangkan Jawa, kemudian apa spesifik yang ingin observasi, kemudian tujuan dari pengembangan. Kemudian saat observasi juga Mbak Septi sudah mencatat semua kegiatan Mbak Elvera, sudah dicatat semua dan sudah sesuai ya apa yang ingin dicapai tujuannya sudah sesuai, hanya ada sedikit saja bagian yang perlu dikembangkan tadi sudah disampaikan, ada hal yang ingin dikembangkan tadi ya, dan mencatat hasilnya. Kemudian fokus area yang dikembangkan adalah pengelompokan tadi ya, pengelompokan berdasarkan pengetahuan. Pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa yang iya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa dilakukan setelah Idul Fitri ya. Tetap dilaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau nanti ada kendala-kendala nanti bisa diperbaiki. Terima kasih Bu Fatma atas tanggapannya dan selanjutnya. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca-observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Fatma Masari selaku kakak saya dan Ibu Elvera sebagai guru kelas 4B yang telah saya observasi. Mudah-mudahan dari pasca observasi ini